Orang itu kalau sudah jauh dari energi 4 alam, mati pun tidak akan hilang dari alam kubur, akan menjadi utuh. Makanya jangan berbangga di saat ada orang mati kok utuh, berarti alam pun sudah menolak. Ini sebenarnya satu paket, tidak bisa dibedakan. Buktinya apa? Di surat Al-Baqarah pertama, di situ tidak menyebutkan apa-apa dan tidak diawali dengan apa-apa, langsung disebutkan alif, lam, mim. Gitu. Nah, itu adalah isyarat bahwa antara 3 huruf ini adalah satu bilangan, tapi beda fungsinya masing-masing. Jadi seperti tadi, hidup yang menghidupi dan yang menjadi tanda kehidupan. Jadi rasa, raso, lan aku. Itu. Satu paket nggak boleh dipisahkan. Satu paket nggak bisa dipisahkan. Ini salah satu pisah. Sudah nggak jadi. Tidak menjadi lafaz, tidak menjadi aksara, tidak akan bisa membunyikan kalimat. Itu loh. Kita contohnya, kita hidup tanpa rasa, kita menjadi orang gila. Kita hidup tanpa ada rasa yang menghidupi, akhirnya kita tidak tahu bahwa itu adalah makanan yang beracun. Contohnya apa? Ya orang gila lagi. Apa iya kira-kira nek wong bento ku makan makanan basi terus weteng yang melembung atau mencret? Tunjukkan mana ada orang gila itu ya makan makanan basi terus sakit. Berarti dia hidup, tapi karena yang menghidupi itu sudah ibarat baterai sudah gak berfungsi. Dia cuman pakai ada pertanda hidup karena dia masih jalan. Kalau ada hujan dia berteduh. Cuman begitu saja. Tapi mengarahkan hidupnya dia sudah gak bisa lagi. Gitu. Ada yang manusia itu masih bisa mengarahkan hidupnya. Dan dia masih bisa berangan-angan. Tapi tanda hidup, saraf-saraf kita sudah putus, stroke dan lain sebagainya. Dia tidak berdaya sama sekali. Tapi kan dua-duanya itu ada rasa. Rasa hidup itu. Gitu. Kalau sudah ditinggalkan rasa, matilah kita. Jadi ocaane niku ngoten niku. Pak, ini ada cerita. Nggih. Kemarin kan saya akan ketemu orang dengan Pak Bayan. Dia juga menjalankan syariat. Nggih. Ketika melakukan sholat, Nggih. di akhir sholat itu kan dia noleh kanan, noleh kiri, Pak. Nggih. Ketika dia itu selesai sholat, secara nggak sadar, tiba-tiba beliau itu kok menghadap ke timur. Nggih. Nah, dia juga heran, ada apa dengan timur gitu loh. Dan ketika sholat dia itu menghadap ke barat, tiba-tiba kok nggak tahu siapa yang memutar, tapi dia kok tiba-tiba menghadap ke timur. Menghadap ke timur. Nah, dan beliau tanya pada salah satu mursyid katanya. Nah, itulah yang disebut Jawa yang ngono kuwi. Nah, itu sebenarnya gimana Pak? Sing disebut Jawa yang ngono kuwi. Jawa ngono kuwi itu kalau dihubung-hubungkan dengan orang yang melakukan syariat tiba-tiba pindah dengan sendiri itu nggak ada hubungannya. Nggak ada hubungannya. Karena Jawa itu artinya paham. Jawa itu tahu, Jawa itu ngerti. Gitu loh. Mestinya kalau sudah seperti itu, nggak usah heran, ngerti yo, sak temene menungso kuwi karo alam tetap gede dayane alam. Nah, terserah alam itu mau diarahkan kemana. Seperti orang vertigo. Orang vertigo itu kalau jalan, ini kan maunya lewat jalan yang lempeng. Nah, terus karena otak kita itu sudah kena sarafnya, jalan yang maunya itu mau ke barat, akhirnya bisa belok ke kanan dengan sendiri. Kan ngoten. Maka kalau itu dibilang ya itulah Jawa. Yang dimaksud Jawa sendiri itu artinya orang Jawani itu orang yang memahami, orang yang paham, orang yang mengetahui.
Gitu. Nah, setelah begitu terus kenapa pertanyaannya nggak begini? Padahal gunung itu nggak ada celah, nggak ada luka dalam gunung. Kok tiba-tiba meletus? Kok nggak tanya seperti itu? Ini ada apa? Kok nggak pernah tanya begitu? Apakah ini keajaiban alam? Itu akan terjadi dengan sendirinya. Maka kita tuh nggak harus heran dengan apa yang pernah kejadian di dalam diri kita. Gitu loh. Wong kita mau tidur, itu kita cuma merencanakan, tapi tidur sendiri, kita paham? Paling-paling cara mengawali tidur saja yang tahu. Diawali dari ngantuk, setelah itu dibuat tiduran. Setelah tiduran, tiba-tiba kita nggak sadar, semoro-moro keturun. Kan cuma ngoten. Tentang bangun. Ada kalanya bisa dibangunkan, ada kalanya bangun sendiri. Tapi kalau dibangunkan, efek dari dibangunkan apa? Kita berdebar-debar, kita kaget, dan lain sebagainya. Berarti kalau di sing tenanan, dari tidur sampai bangun itu semuanya rahasia alam sebenarnya. Itu seperti buang air besar. Kita tahu kalau kita tuh mau tinja, itu kan diawali dari perut, mules, atau sakit, atau tiba-tiba di anus kita itu sudah ada tanda-tanda ada sesuatu yang mau keluar toh. Tapi tidak sedikit orang yang berusaha untuk buang air besar, walaupun sudah tanda-tanda itu nggak mau keluar. Nah kalau sudah begitu, pertanyaannya gimana? Ini ada masalah apa gitu nanti? Berarti ini ada hubungannya dengan rasa tadi, Pak? Rasa tadi. Maka apapun yang terjadi, ini semua sudah kehendaknya. Dalam arti kehendaknya itu karena kita dan alam. Gitu loh. Tidak, memang Tuhan menghendaki seperti itu. Ya benar Tuhan dalam arti kalau kita tuh jawani tentang Tuhan. Tapi itu tidak ada jawani, gak jowo tentang Tuhan. Berarti mengkambing hitamkan Tuhan. Seolah kejadian itu adalah Tuhan yang menghendaki. Gitu. Padahal hidup dan mati kita sendiri yang menghendaki. Tuhan tidak pernah menghendaki. Tuhan hanya membuat. Setelah dibuat, kamu sendiri yang harus mengelola. Mau digawe HP, terserah. Iya. Mau dibuat supaya kamu dibilang orang pinter, ya kamu sendiri. Mau dibuat kamu itu bodoni, gobloki, ngedengi, bentoni, ya kamu sendiri. Mau dibuat hidupmu ini selalu sehat, ya kamu sendiri. Mau kamu buat hidupmu ini sakit-sakitan, ya kamu sendiri. Jadi jangan pernah menyalahkan Tuhan. Kenapa waktu itu kok tiba-tiba menoleh ke timur? Ya karena kamu waktu itu duduk. Karena waktu itu kamu menghadap ke barat. Nah, yang mungkin tidak masuk di nalar itu begini. Di saat kita itu tiduran, tiba-tiba kita itu pindah tanpa kita menggerakkan kaki. Nah, kalau itu ajaib. Mungkin. Tapi apakah itu tidak mungkin? Ya mungkin saja. Wong alam ini bisa apa saja kok. Kalau dalam bahasa agama kun fayakun itu alam kok. Ya terserah alam ini mau apa. Terserah. Makanya kita tuh supaya kita itu terhindar dari kejadian-kejadian seperti itu, maka kita itu jangan berburuk sangka pada alam. Kita tuh harus selalu bersinergi, kita tuh harus selalu pokoknya bahasa sinergi lah, menyatu. Kita tuh harus menyatu dengan alam. Contohnya berburuk sangka dengan alam itu apa, Pak Dero? Bagaimana? Contohnya berburuk sangka dengan alam itu apa salahnya? Berburuk sangka dengan alam. Yang paling mudah ya. Apakah kita itu pernah membuat tanah? Tiba-tiba kita mengakui tanah itu milik kita? Salah satunya. Apakah kita itu pernah mempelajari bahwa di pembuatan manusia itu dari 4 unsur alam, termasuk dari bumi, dari api, dari angin, dan dari air. Kadang-kadang kita itu tidak mau menyadari, contohnya di dalam aliran air yang jernih, karena kita itu kebelet pipis, kita tidak memperdulikan nanti siapa yang memanfaatkan air itu. Kita mau kencing, ya kencingi. Di saat kita mau berak, ya kita beraki.
Nah itulah salah satu yang paling mudah. Belum yang lain-lainnya. Yang kita ucapkan itu tentang hal yang baik-baik. Tapi perilaku kita tidak mencerminkan apa yang kita ucapkan. Dan intisari dari ucapan, di mana saja itu adalah air liur. Setelah kita intisari dari ucapan kita, apa yang kita bicarakan itu ada di air liur, lalu kita tuh meludah sembarangan. Yang kita ludahi bumi, termasuk alam. Apakah bukan itu kita itu apa tadi? Buruk sangka dengan alam. Buruk sangka dengan alam. Itu, makanya kita itu bersinergi, kita itu menyatu dengan alam. Hormatilah walaupun bumi, walaupun itu air, walaupun itu batu, walaupun itu angin. Janganlah kita itu menentang dengan kekuatan mereka. Kalaupun kita itu mati, butuh keempat-empatnya ini loh. Itu. Makanya orang itu kalau sudah jauh dari energi empat alam, mati pun tidak akan hilang dari alam kubur, akan menjadi utuh. Makanya jangan berbangga di saat ada orang mati kok utuh. Berarti alam pun sudah menolak. Gitu loh. Alam pun sudah tidak mau dia kembali ke Sangan Paraningtimadi. Bukan orang yang mulia Pak ini. Kata siapa? Pembuktiannya orang yang mulia sampai saat ini dikubur masih dalam kuburan. Karena orang yang masuk surga, orang yang masuk neraka itu yang dibicarakan jasad loh. Jarang orang yang memahami tentang roh. Jarang.